Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadrati abaihi, ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin mursalin, ali kullin ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahi a'immatil arba'atil mujtahidin ashabil madhahibil arba'ah muqallidin fid din wa ila arwahi syuhada as-salihin sufiyatil muhaqqin syarikil ardil magharibiha bahriha wa bil hadrati jami'il awliya wal ulama mu'allifil kutubil lati ta'alana hausan Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa Syekh Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah usulihima furihima azwajihima duriyatihima manintasaba ilaihima andallah lina min barakatihima karamati syawal hadrati jami masyaikhina masyaikhina nakhusan bahiyatul karimi marzuki tahlan mahi makhrasali marzuki masun jariyah masyuriyah masyaraja masyalir bayil hadrati hadrati syekh Hasyim Asy'ari bahwa sebullahi bisalam sil hadrati bahratin Abdul Fatah ya khabir syirat ya lamana ya mahfud ya mustaqim ya atlajil mustaqim ya asyarari Ibrahim Syafi Abdur Rahman ya Rasulullah jamil awliya lama khusan al-maghfur fi da'inat al-malih bah Basyaruddin bah Dimyati Sunan Kuning Pangeran Benonor Yahman bahasan mimbar Mansur bah Langkir wa jamil awliya lama khusan al-maghfur fi da'inat al-malih khusus hadrati jami' abaina wal khalatina min ahmadina ambadi hadil baldah minal muslimin muslimat wal mu'minat la khusan la ruh abiyun jadi jannah syarwa min sulihim wa furihim azwajin duriyati man intasaba ilaihim Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afil hadrati jami' man ta'ala lana hadra fi hadzal majlis hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi amin ya rabbal alamin. Al-hikmatu tawi hikmah, al-hikmatu tawi hikmah asati satu kang kaping 6 asati satu kang kaping 6 wasamanun lan 80 wasamanun lan 80 iku qala dawuh sapa al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu tadhhabud dunya syai'an fa syai'an hatta la yabqa minha syai' tadhabu bakal sirno bakal lunga bakal ilang apa ad-dunya dunya syai'an kelaw syai'an hale suwiji-wiji fa syai'an nuli suwiji-wiji kang weneh hatta la yabqa sehingga ora tetep minha saking dunya apa syai'un suwiji-wiji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ingkang kaping 86. Qala radhiyallahu anhu berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu tadhhabud dunya syai'an fa syai'an tadhhabud dunya syai'an fa syai'an dunia akan sirna akan pergi
syai'an sedikit, fasyai'an demi sedikit. Dunia akan pergi, akan sirna sedikit demi sedikit. Maksudnya aila daf'atan wahidah, boten sekaligus, tapi sedikit demi sedikit dunia akan pergi. Hatta la yabqa minha syai'un, sehingga pada akhirnya tidak akan ada sesuatu dari dunia ini. Dawuh niki maringi gambaran dateng kita sedaya bahwa kita sekarang berada di dunia ini akan sirna. Akan sirna. Dunia, harta benda itu akan sirna meninggalkan kita, akhirat akan menghadap kepada kita. Ini sebagaimana dawuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, irtahalatid dunya mudbirah. Dunia beranjak pergi untuk meninggalkan. Dunia beranjak pergi untuk meninggalkan. Wartahalat akhirah mukbilah, sementara akhirat datang untuk menghampiri. Fakunu walikulli wahidatin minhuma banun. Setiap dunia maupun akhirat itu memiliki anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian semua sebagai anak-anak akhirat, wala takunu min abna'id dunya, janganlah kalian menjadikan diri kalian sebagai anak-anaknya dunia. Fa innal yaum amalun, karena sesungguhnya saat ini, ya kita di dunia ini adalah amalun, waktu untuk beramal, wala hisaba, bukan waktu untuk perhitungan amal, tetapi wa ghadan hisabun wala amala. Adapun besok di akhirat itu adalah waktu perhitungan, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk amal. Jadi miturut dawuh dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini nopo? Irtahalatid dunya mudbirah. Dunia itu akan beranjak pergi meninggalkan kita semuanya. Dunia kullu ma siwallah itu akan pergi meninggalkan kita pelan-pelan. Pelan-pelan dunia akan sirna. Sementara akhirat itu datang menghampiri. Akhirat datang menghampiri. Nah, ini sebagai pepeling kagem kita sedaya. Kita dulu asalnya setetes air mani. Kita dulu berasal dari setetes air mani, kemudian jadi segumpal darah. Kemudian jadi segumpal daging, kemudian ditiup roh, jadi bayi, lahir seorang bayi. Kemudian kita bisa merangkak, kemudian kita mulai beranjak, bisa berdiri, menjadi anak-anak, kemudian remaja, dewasa sekarang seperti ini. Nanti kita akan menjadi orang tua. Kemudian setelah itu kita akan kembali lagi, yaitu menuju akhirat. Itulah dunia. Maka Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ngiling nih datang kita sedaya, tadhabud dunya syai'an fa syai'an. Dunia itu akan pergi sedikit demi sedikit. Sirna, pergi, meninggalkan kita sedikit demi sedikit.
hatta la yabqa minha syai'un, sampai akhirnya nanti tidak ada yang tersisa. Nah, ay wa kullu ma fiha min ardin wa samain wa syamsin wa qamar sayafna. Setiap perkara yang ada di dunia ini, setiap perkara yang ada di dunia, apa isine? Min ardin, tanah, bumi, wasamain, langit, wasyamsin, matahari, wakomarin, dan rembulan, sayafna, semuanya akan sirna, akan lenyap semuanya. Nanti kapan itu? Ketika datang kiamat kubro, datang hari kiamat al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, dan seterusnya. Pada hari itu semuanya akan sirna, hilang semua, lenyap. Jadi semua perkara yang ada di dunia ini, mulai dari tanah, bumi, langit, matahari, rembulan, tumbuh-tumbuhan, hewan, sayafna, semuanya akan sirna, semuanya akan hilang nanti. Wal awalim kulluha satantahi, alam semesta ini semuanya akan berakhir. Jadi ada akhirnya, alam ini ada akhirnya. Wali kauni dhihabiyat tadrijian fala yuhissu bihi, tetapi karena sirnanya alam ini pelan-pelan, pelan-pelan, tadrijian itu artinya bertahap, ora kok sekaligus mboten, pelan-pelan. Maka fala yuhissu bihi, kita tidak merasakannya, kita tidak merasa. Yes, kita menjadi sekarang ini aja tidak merasa. Biyen awake dhewe sik cilik gitu, kita masih bayi, kemudian kita mulai bisa merangkak, berangkang, lalu kita mulai bisa berdiri, terus kita sik cilik, kemudian agak remaja, dewasa, terus seperti ini. Kita kadang tidak terasa, seakan-akan masih kemarin. Sampean kalau misalnya mengingat-ingat kembali, ngeling-ngeling malih, pas mbiyen sekolah SD sik kelingan mboten? Kelingan toh? Seakan-akan baru kemarin diingi ngoten. Masih berapa hari seakan-akan begitu, tapi sudah beberapa tahun kan? Beberapa tahun dulu kita masih SD, masih kelihatan, masih kadang kelingan. Sekarang sudah kita meninggalkan itu, sudah meninggalkan. Nah, ini meninggalkannya pelan-pelan. Wali kauni dhihabiyat tadrijian fala yuhissu bihi, karena berlalunya atau perginya dunia ini kan pelan-pelan, seakan-akan kita tidak merasa. Mungkin tahun kemarin kita masih bersama orang tua kita masih bersama saudara kita. Sekarang ada di antara saudara kita sudah pergi meninggalkan dunia menuju alamul akhirat. Ini kadang kita tidak terasa, itu pelan-pelan. Kama annal insan yuladu fakabiru syai'an fa syai'an wala yuhissu bihi. Seperti halnya perginya dunia ini, seperti halnya napa niku perjalanan kehidupan manusia. Jadi perginya alam dunia ini seperti perjalanan kehidupan manusia. Manusia niku asale niku wau setetes air mani, setetes air mani, kemudian jadi segumpal darah, lalu setelah itu nopo jadi segumpal daging, jadi segumpal daging.
Kemudian setelah niku napa? Kita lahir ke dunia. Lahir ke dunia. Setelah lahir ke dunia, berangkang. Iya toh? Terus kita mulai bisa berdiri, iso ngadeg. Sak pinunggalane sampai sekarang. Nah ini fasyai'an, kita ndak terasa terkadang niki. Wala yuhissu bihi hatta idza akhadha yat'afu badanahu wa yariqu 'azmuhu wa yashibu sya'ruhu fahina idin yash'uru bi annahu kabirun. Nanti terasanya kapan? Ketoke kapan? Merasa kapan? Ketika kita sudah tua. Lek wis rambute wis putih. Ya alah rambutku wis putih, aku wis tuwek. Aku wis duwe anak, wis duwe putu. Ngono-ngono ya. Itu nanti akan terasa. Oh, berarti sudah mau ibaratnya cara srengenge wis arep ndelisup. Ya, mungkin kalau sekarang waktune sampean itu ibaratnya matahari mulai terbit. Matahari mulai terbit, padang. Tapi orang-orang tua kita, orang tua sing wis sepuh-sepuh niku sing rambuté wis putih, sing wis umure wis tuwek, itu ibaratnya matahari waktu asar sudah akan delisup, itu akan pergi. Nggih. Nah, sehingga kita nanti terasanya ketika sudah badan sudah loyo. Lek wis tuwek niku kan ngoten, untu wis sompong. Enek sing wis sompong apa urung? Untune wis sompong, mangan napa niku? Daging ndak iso, kenyil kaya mangan karet sebab ora duwe untu. Nggih, apa meneh mangan ceriping, mangan ceriping wis ora iso. Mangan napa niku? Marning ndak kuat wisan karena ndak punya gigi. Lah terus kemudian awake wis lemes, wayashibu sya'ruhu, rambute sing wis mulai napa memutih, rambutnya putih, baru di saat itu fahina idin yash'uru bi annahu kabirun. Oh, ternyata baru sekarang pada saat itu loh nanti terasa. Lek saiki ra krasa sampean mulai bertambah tahun kan ndak krasa toh. Kita bertambah tahun ndak terasa. Biyen aku SD kelas 1, munggah kelas loro, munggah kelas 3, munggah kelas 4, munggah kelas 5, munggah kelas 6, kemudian masuk SMP, iya dah. Itu seakan-akan perjalanannya sangat halus sekali, ndak terasa kita. Perpindahan itu ndak terasa. Seakan-akan awake dhewe sik kelas SD seakan-akan. Padahal kita sudah melewati masa itu. Nah, itu ndak terasa. Lah terus itulah makna tadhabud dunya syai'an fa syai'an. Ora kok ujuk-ujuk bar cilik berangkang langsung SMP kan ndak begitu. La daf'atan wahidah. Tidak sekaligus tidak, tapi bertahap, pelan-pelan. Nah, fahina idin yash'uru bi annahu kabirun. Kalau nanti sudah tua, awak wis loyo, rambut wis bodo putih, nggih. Terus penglihatan sudah mulai kabur, ya. Untu wis bodo merotoli, itu baru di saat itu orang akan sadar, Masya Allah, berarti aku wis tuwek, akan sadar. Wala tatulu muddatu fid dunya bal an qaribin sayal qarabahu. Lek wis keadaan wis tuwek ngoten niku, itu nanti ndak lama lagi di dunia, dalam waktu dekat akan segera bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, maknane meninggal dunia. Dan bahkan warubama ikhtaramat humaniyatuhu wa huwa syabun yatamanna ayyisha muddatan madidatan falat yasta'iddu li akhiratihi ma yakunu fi sa'adatul abadiyah. Bahkan ada orang itu terkadang dia itu masih muda, awake sik sehat, rumongsone uripe sik suwi, tapi terkadang
ajal kematian telah menjemputnya. Akhirnya dheweke ndak punya persiapan untuk bekal kehidupan di akhirat. Akhirnya sing enek napa? Fayandamu khina la tangfa'un nadama. Getun tok. Mula awake dhewe niki masih awake dhewe sik enom, ya ta? Sampean sik enom, tetap jangan melupakan amal ibadah. Jangan melupakan amal ibadah. Jangan melupakan amal soleh. Kerjakan amal ibadah, amal soleh. Untuk apa? Keselamatan kita kelak di akhirat. Keselamatan kelak kita di akhirat. Jadi manfaatkan betul waktu ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidha labudda lil akil ayyahtaro al akhirah al baqiyah. Oleh karenanya hendaknya bagi orang yang berakal itu lebih memilih mementingkan urusan akhirate. Kudune luweh mentingne urusan akhirat, urusan ibadah daripada urusan dunia. Kenapa? Karena akhirat itu langgeng. Akhirat itu kekal abadi. Nggih, akhirat niku lebih baik daripada dunia. Dawe Allah Ta'ala wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat niku luwih apik tinimbangane itu dunya. Akhirat lebih baik daripada dunia. Itu. Akhirat luwih apik timbangane dunya. Mula orang yang berakal, orang yang beriman ini tentu dia akan lebih mementingkan akhiratnya daripada dunianya, senajan dia tidak meninggalkan sama sekali dunianya. Duniane ya panggah dinikmati tetapi tidak melupakan akhirat. Ibadah sregep mempeng ngoten. Wala yuhibbu ad-dunya adz-dzahibah al-faniyah. Jangan sampai hati kita itu terpesona dengan dunia yang akan sirna ini. Jangan sampai hati kita terpesona dengan dunia yang akan sirna. Bahkan kita berusaha untuk menjaga diri kita agar tidak tertipu dengan dunia, bahkan berpaling dari dunia, illama labudda minhu liqiwami aishihi, kecuali memang yang kita butuhkan untuk bekal hidup kita. Niku ngoten. Jadi artinya kita tidak masalah mencari dunia, tapi sebatas sebatas bekal untuk kehidupan akhirat. Sebatas bekal untuk kehidupan di dunia sebagai sarana kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad kataba Aliun bin Abi Thalib ila Salman al-Farisi radhiyallahu anhuma. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah kirim surat. Kirim surat niku layang kepada sinten? Sahabat Salman al-Farisi. Jadi Sayyidina Umar pernah kirim surat nasihat kepada sahabat Salman al-Farisi radhiyallahu anhuma. Isine surat Sayyidina Ali napa? Inna mathalad dunya kamasalil hayat. Wahai sahabat Salman, sesungguhnya perumpamaan dunia itu seperti ular. Dunia itu seperti ular. Maksudnya piye? Layyinun masuha, kalau disentuh, lek dicekel ula niku terasa napa lemes. Lek disentuh terasa lemes. Ula niku atos napa lemes? Lemes. Tetapi qatilun sumuha, tapi lek nyokot iso mateni wong. Jadi ketoke dicekel niku penak. Dunia itu kaya ula. Ula niku dicekel ndak atos. Tetapi kalau menggigit, nyokot, bisanya atau racunnya itu bisa mematikan.
Itulah sifat daripada dunia. Makanya kalau orang itu tidak punya ilmu, ya, tidak punya keahlian untuk menghadapi dunia, dia akan terpesona. Akhirnya tertipu dengan dunia. Karena dunia itu menipu. Mula seperti ular, dilihatnya ketoke kok lemes, dicekel, nyokot. Artinya kalau nyokot itu mencelakai dirinya. Maka orang yang tertipu dengan dunia itu gambarane wong piye? Wong sing dia hanya uripe itu hanya mikir donya tok. Awan bengi esuk sore nggih golek donya sampai ngelalekne ibadah kepada Allah Ta'ala. Bahkan terkadang golek donya niki wau dheweke tidak memperhatikan iki halal, iki haram, wis mboten diperhatekne. Ini gambaran orang yang tertipu dengan dunia. Itu bisa mematikan dirinya, mencelakai dirinya. Kenapa? Karena ibaratnya dunia itu seperti ular, dicekel ketoke napa? Lemes. Ular niku dicekel lemes. Ya, lemes. Tapi akan menggigit. Kalau ora hati-hati akan menggigit ular itu, kemudian menggigit orang yang memegangnya, sehingga akhirnya orang yang memegangnya itu akan mati, akan celaka. Itulah gambaran dunia. Maka orang yang tertipu dengan dunia itu, maka dunia akan mencelakakannya, menyebabkan dia lalai dari akhirat, menyebabkan dia lalai dari ibadah, sehingga akhirnya menyesal, getun. Tapi wis ora kangge meneh getun punan. Fayandamu khina la tangfa'u an-nadamah. Dia akan menyesal, getun, tapi wis ora enek malih manfaati getun sok ning akhirat. Sehingga sampean bisa melihat di dalam Al-Qur'an banyak dijelaskan oleh Allah Ta'ala seperti ayat napa niku laula akhartani ila ajalin qarib fa'asad daka wa akum minas sholihin itu. Jadi setelah orang itu mati merasa tidak punya amal soleh, tidak punya sedekah, dia menyesal. Ketika mati menyesal, lalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar oleh Allah dihidupkan kembali, ditunda kematiannya, tapi wis ora iso. Lalu ada lagi orang yang merengek-rengek kepada Allah setelah mati ingin dihidupkan kembali. Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Jadi merengek-rengek minta supaya dikembalikan lagi ke dunia, tapi tidak bisa pun kasep. Lek wis mati niku ora iso balik malih. Yang ada hanya menyesal. Mula niku nasihati atau tulis napa layangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma, inna mathalad dunya, sesungguhnya perumpamaan dunia niku kamasalil hayat, seperti perumpamaan ular. Dunia niku seperti perumpamaannya ular. Ular itu layyinun massuha, kalau disentuh, dicekel ketoke lemes, ketoke penak ya ta, tetapi qatilun sumuha, ketika dicekel nyokot itu akan bisa mencelakakan orang yang memegangnya. Mula kata Sayyidina Ali, fa'arid anha wa amman yu'jibuka minha. Oleh karenanya kata Sayyidina Ali kepada sahabat Salman, fa'arid anha, wahai Salman berpalinglah dari dunia. Artinya jangan sampai kamu kedunyan supaya tidak celaka. Nggih. Nah ini juga sebagai pepiling kagem kita, peringatan untuk kita semuanya. Jadi pepiling kagem kita sedaya, kita itu ya kita nikmati hidup di dunia, tetapi jangan melupakan akhirat, ojo ngelalekke ibadah datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, awake dhewe golek donya ini hanya sebagai napa? Bekal untuk sanggung ibadah kepada Allah.
Wa dzakara aidan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan juga dituturkan saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Ibnu Abbas berkata, sami'tu Rasulullah, kula mireng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, masakana hubbud dunya qalba amdin illal ta'ta minha bisalasin. Masakana hubbud dunya, kecintaan tergila-gila kepada dunia itu tidak bertempat atau tidak berada di dalam hatinya seorang hamba illal ta'ta minha bisalasin, kecuali hatinya hamba tersebut akan bertemu dengan 3 hal. Jadi begini, kalau dunia dalam hati kita itu ada kecintaan kepada dunia, tergila-gila, hubbud dunya. Kalau hubbud dunya itu masuk di dalam hati kita, ya, masuk kecintaan kepada dunia itu masuk di dalam hati kita, maka hati kita itu akan bertemu dengan 3 hal. 3 hal niku napa? Sughlin la yang fadu anauhu. Yang pertama, hati kita akan sibuk yang ndak ada habisnya. Kadang napa niku arep metu ndak wani, arep metu saka ngomah ndak wani. Kenapa? Wedi lek bondone dicolong. Ya, apalagi kalau harta bendanya banyak. Jadi arep metu ning omah, saka ngomah niku wedi lek bondone dicolong. Arep silaturahim wedi lek bondone dicolong. Akhirnya dia itu akan mengalami kesulitan untuk menjaga hartanya itu, kesulitan itu ndak ada habisnya. Wa faqrin la yudraku ghina. Orang yang dalam hatinya itu ada kecintaan kepada dunia, itu sejatinya dia orang melarat, orang miskin. Karena yang dimaksud miskin itu bukan miskin harta, tetapi miskin hati. Atine merasa kurang. Mula al-ghina ghina nafas. Sesungguhnya kekayaan itu kaya hati. Kaya hati itu artinya napa? Merasa cukup. Senajan duweni sepeda hontel tapi kok merasa cukup, itu orang kaya. Tapi ada orang punya mobil tapi merasa kurang, ya, itu dia orang miskin, orang melarat. Jadi melarat lan sugih niku sebenarnya napa niku amrun iktibariun. Jadi artine urung mesti wong sing ketoke duwe mobil sugih, tergantung hatinya merasa qanaah apa ndak. Kalau orang punya mobil tetapi dia qanaah, nrimo, syukur, ya dia orang kaya. Yang menyebabkan kaya bukan mobilnya tapi hatinya yang merasa cukup. Atau bahkan ada orang yang hanya punya sepeda motor. Duwe sepeda motor tok lho. Tapi dia merasa nyaman, merasa cukup, maka itu sebenarnya dia orang kaya. Orang kaya dia. Maka ini kenapa? Karena dia tidak hubbud dunya. Beda dengan orang yang hubbud dunya. Hubbud dunya niku napa nggih? Tergila-gila kepada dunia. Dadi awan bengi esuk sore sing dipikir mung bondo mawon, sehingga lali ngibadahi. Maka kalau orang seperti itu akan terus merasa miskin dia. Ndek enek sugih, ra enek enteke. Jadi seakan-akan napa dia ndak merasa cukup. Dan memang watak asli tabiate menungso niku ngoten niku, ndak merasa cukup. Mula sampai didhawuhne apabila manusia itu diberi oleh Allah kekayaan sebanyak hartanya niku sebanyak lembah penuh, lembah yang penuh ya. Apabila dia punya harta 1 lembah emas, dia akan kepingin lembah emas yang kedua. Kalau orang itu sudah punya lembah emas berlian 2 lembah emas, sik pengen lembah sing nomor 3 napa mboten? Isih pengen. Itulah manusia.
Nah, ndek enek sing iso nyukupi menungso itu illa turab, kecuali debu, tanah. Baru lek wis mati dia akan berhenti. Itulah. Mula sifat tabiat manusia niku kadang rakus ngoten niku. Tetapi orang yang mulia, orang yang beriman, orang yang berakal akan berusaha menjadikan dirinya qanaah, neriman, ya. Itulah yang diharapkan. Sing penting iso ibadah. Kemudian wa amalin lan yunalu muntahahu. Orang yang dalam hatinya ada hubbud dunya, dia hatinya akan terkena amal. Amalun niku napa pengelamunan sing ndak pernah ada habisnya. Andekan saya punya ini, andekan saya punya. Panggah ngono mengande-ande mawon. Mengande-ande mawon. Makanya itu kita jangan sampai seperti itu. Kalau kita kepingin urip kita bahagia terus pundi? Kita harus merasa cukup, qanaah. Kanjeng Nabi ini pun zaman sampean pahami. Kanjeng Nabi itu memberi contoh. Beliau diberi emas, tawaran emas boten purun. Gunung didadekne emas untuk Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi boten purun. Dan Kanjeng Nabi memilih hidup sederhana. Kadang sehari dahar, 3 hari puasa Kanjeng Nabi, mergo mboten enten sing didahar. Itu Kanjeng Nabi mengajari kepada kita. Hidup seperti itu. Bahkan dalam kitab Adab Sulukil Murid diterangaken qad yamuru syahroni. Berlalu waktu 2 bulan. Sampai waktu 2 bulan niku neng daleme Kanjeng Nabi ndak ada api yang dinyalakan. Ora enek geni. Jadi dahari namung napa? Kurma kalih banyu zam. Jadi kurma karo banyu putih mawon. Niku dahari Kanjeng Nabi selama 2 bulan. Cobi toh. Padahal sayyidul awalin wal akhirin. Pimpinane menungso zaman awal lan akhir, pimpinane para nabi rasul. Beliau rela seperti itu. Terus sarine Kanjeng Nabi tidak pakai spring bed. Tapi ndamel napa pelepah kurma. Itu Rasulullah mengajarkan seperti itu. Tapi apakah Rasulullah tidak bahagia? Oh, bahagia sekali. Bahkan Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Rumahku laksana surgaku. Lah, makanya kebahagiaan itu tidak terletak kepada materi, tidak, sama sekali tidak. Memang terkadang materi bisa menyebabkan orang bahagia, tetapi kebahagiaan tidak hanya terletak kepada materi, tetapi kebahagiaan itu terletak kepada kekayaan hatinya. Al-ghina ghinan nafas, al-ghina ghinal qalb. Kekayaan itu adalah kekayaan hati. Kalau orang merasa cukup, misalnya duwe sepeda ontel tapi dheweke merasa cukup, qanaah, nrimo, Masya Allah, dia bersyukur, dia orang kaya. Ada orang hanya punya sepeda motor, tidak punya mobil, sepeda motor, tapi merasa cukup, bahagia, Masya Allah, dia orang kaya. Tapi enek wong sing duwe mobil tapi merasa kurang. Gresah terus, dia orang miskin. Ya, itulah hakikat kebahagiaan. Oleh karenanya kama yambaghi lil akil ayyaj'alal mauta iman nasba ainaihi wa yasta'idda li akhirati bizadin kasirin minal a'malis shalihah wa dzalika bightinami syababihi qabla kibari wasihati qabla sakomi. Oleh karenanya hendaknya nggih awake dhewe lek wis ngerti bahwa dunia ini akan meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkan dunia, maka bagaimana? Jadikanlah hidup kita ini sebagai mazra'atul akhirah, sawah ladang untuk mencari kemuliaan akhirat. Nikmati dunia silahkan dinikmati, tetapi
jangan melalaikan ibadah. Salat 5 waktune dijogo, jamaahnya dijogo, ngajine dijogo, maca Qur'ane dijogo, nggih. Aja nglakoni perkara sing dilarang Allah, nggih. Jangan bermaksiat kepada Allah. Itu loh. Itu kuncinya. Kalau begitu, insya Allah kita pasti akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Amin. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qol, diceritakan saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, ightanim khamsan qabla khamsin, pergunakan 5 kesempatanmu sebelum datang 5 kesempitan. Pergunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Apa itu? Pertama, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Jadi mumpung sampean semua masih muda, ya. Ketika masih muda, tenaga masih kuat, ruso, ngibadah maksimal, gunakan betul. Mumpung saya iso ngaji, ya sampean sok lek wis mulih. Kalau sudah tua, sudah nikah, punya anak, ndak sempat sampean ngaji, ndak sempat. Mula sekarang itu waktu sampean untuk memperbanyak ilmu, memperbanyak ilmu amal, termasuk ngajine sing mempeng. Mumpung sik enom, ngajine sing maksimal, ya. Gunakan syababaka qabla haramik, masa mudamu gunakno saestu untuk ibadah, untuk kebaikan, untuk mencari ilmu saake-ake. Saake-ake gunakan untuk mencari ilmu sebelum nanti datang waktu tuamu. Nek sampean wis tuwek, orang tua sudah repot ngurusi nafkah anak-anake, ya dah. Kalau orang sudah keluarga wis kadang ra sempat ngaji. Sempate nopo? Dia hanya mikir nih nafkah keluarga. Makanya sampean sekarang ketika belum memikirkan nafkah keluarga, gunakno waktumu itu untuk ngaji sing mempeng sing tenanan, Qur'ane dideres sing tenanan, kitabe dideres sing tenanan, ngajine sing mempeng dan seterusnya. Wasihataka qabla sakomik, dawe Nabi, pergunakan masa sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ketika waktu sehat itu kita masih roso, ibadah maksimal, neng ngendi-ngendi seiso, ngaji sik penak. Tapi kalau sudah datang waktu sakit, kita bisa apa ndak ibadah? Ndak bisa. Sulit. Ngaji lek loro iso napa mboten? Ndak bisa. Sulit. Mula ketika masih sehat gunakno tenan. Digunakan betul yang maksimal. Wa ghinaka qabla fakrik, kalau kita dijadikan Allah orang yang kaya, diberi harta, gunakan kekayaan itu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, untuk bekal menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datang kefakiran kita. Wa faraghaka qabla suglik, gunakan waktu longgarmu sebelum waktu sibukmu. Ya waktu di dunia ini waktu longgar. Waktu sibuk kita kapan? Besok di akhirat. Waktu di akhirat itu sibuk, artinya sibuk ngurusi diri sendiri, mempertanggungjawabkan amal. Mula ketika di dunia waktu longgar, gunakan betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan disia-siakan. Wa hayataka qabla mautik, dan pergunakan waktu hidupmu sebelum datang waktu kematianmu. Ini. Jadi itu nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mempergunakan 5 kesempatan. Pertama, waktu muda kita pergunakan sing apik, sing maksimal untuk hal-hal yang bermanfaat, ngaji, berkarya, mutolaah, ya, deres Qur'ane dan seterusnya. Sebelum datang waktu tua. Kemudian waktu sehat kita gunakan maksimal. Kemudian sebelum datang sakit, kekayaan kita sebelum datang kemiskinan kita, waktu longgar kita sebelum datang sibuk kita, dan hidup kita sebelum datang kematian kita. Rawahu al-Baihaqi an Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan kita harus ingat,
Ingat nopo? Wa ayyatadzakara anna syababahu sayantahi. Dan kita harus ingat bahwa waktu muda kita itu akan habis. Gitu, sampean waktu noming ini bakal entek so. Nanti akan habis, entah berapa tahun lagi. 50 tahun lagi, 60 tahun lagi, akan habis. Akan habis. Maka digunakan yang betul. Ya. Wa anna quwatahu satan'ifu qalilan faqalilan. Kekuatan kita ini akan berkurang terus, sedikit demi sedikit. Lek sampean cara sakniki isih ibaratnya srengenge baru terbit. Jadi sik jaya. Nanti nek wis umure wis 40 ke atas itu ya, 40 ke atas, 40 50 itu sudah ibaratnya srengenge mulai waktu sore, kekuatannya sudah berkurang, ya dah. Asam urate wis kambuh, ikine wis iki, alah wis sembarang-barang ngoten mangke. Ya, mumpung masih muda ini digunakan yang maksimal. Nggih, yang maksimal. Fala yaqwa al ibadah misla ayyami syababih, sehingga kalau sudah datang waktu tua itu kita tidak napa mboten kuat malih untuk ibadah kepada Allah taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala dawuhaken dalam surat Al-Anfal ayat 24. Allah dawuhaken dos pundi? Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allahul ladzi, Allah zat khalaqakum yang telah menciptakan kalian semua, min dha'fin. Allah yang telah menjadikan kalian semua, Allah yang menciptakan kita semua dari mana? Min dha'fin. Dha'fin yang pertama ini ay mimma'in mahin. Maksudnya dari lemah itu dari air mani. Allah menciptakan kita semuanya dari air mani. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Setelah dari air mani kita diciptakan, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah itu tsumma ja'ala min ba'di dha'fin, setelah itu kita akan jadi anak-anak bayi kecil. Setelah kita kecil, kita akan dewasa menjadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah kita dewasa, lek wis tuwek, maka kita akan kembali lemah. Nggih, akan kembali lemah. Syaibah, haram, wis tuwek, pikun. Ya, itulah manusia. Jadi awake dhewe begitu, Allah menjadikan kita semua begitu. Fase-fase nih. Pertama kita diciptakan dari setetes air mani, dha'fan. Kemudian jadi bayi, kemudian lemah itu, kemudian dewasa, kuat. Lalu nanti tuwek, lemah lagi, haram, pikun, tuwek. Sehingga akhirnya kita akan meninggal dunia. Kita akan berjalan menuju alamul akhirat. Mula Sayyidina Ali, pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nasihat beliau sampean perhatikan betul. Apa pesan Sayyidina Ali? Irtahalatid dunya mudbirah. Dunia itu beranjak pergi untuk meninggalkan kita. Dunia itu pergi untuk meninggalkan kita. Wal akhirah wartalahalatil akhirah mukbilah, sementara akhirat datang menghampiri kita. Nggih, walikulli wahidatin minhuma banun. Setiap dunia, masing-masing dari dunia dan akhirat itu punya anak-anak. Maka fakunu min abnail akhirah, jadilah kita itu anaknya akhirat. Artinya orang yang selalu mementingkan urusan ibadah, urusan akhirat. Wala takunu min abnaid dunya, kita jangan jadi anak-anaknya dunia, orang yang hanya mementingkan dunia. Fa innal yaum amalun, karena hari ini waktu di dunia adalah waktu untuk beramal, bukan waktu untuk perhitungan, bukan waktu balasan, tetapi nanti wa ghaddan hisabun wala amalun, nanti di akhirat itu masa hisab, perhitungan,
yang sudah tidak ada amal lagi. Maka Sayyidina Ali juga mengatakan ad-dunya darul amal wala jazaa'a fiha. Dunia niku panggonane ngamal, desa panggonane amal, sanes panggonane piwalese amal. Wal akhirat darul jaza wala amala fiha. Akhirat itu desa panggonane balesane amal sing wis ora enek amal malih, ya. Makanya awake dhewe neng dunya niki hanya kita beramal, kita beribadah mencari kemuliaan untuk akhirat. Mudah-mudahan dengan begitu kita sedaya diparingi Allah taala selamat neng dunya, selamat neng akhirat. Amin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.